Kilau ribuan cahaya obor menghiasi malam di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Pawai obor ini menyambut Hari Raya Idul Adha yang telah dilakukan selama 12 tahun terakhir. Selain obor, 25 kelompok pawai ini membawa replika masjid, Ka'bah maupun kitab suci Al-Quran. Agar lebih meriah, tahun depan rencananya akan digelar pawai obor beserta lampion. Bahwa ke depan itu mungkin dimeriahkan tambahan ya inovasi, mungkin lampion lah tambahan. Tapi tahun ini memang agak luar biasa, mulai perubahan daripada kostum, penampilan, para peserta juga ada perubahan ya. Diharapkan tradisi pawai obor ini dapat menarik wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Warga panik saat kebakaran pabrik lilin yang berada di pemukiman padat Jalan Keutamaan dalam Krukut Limo, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya agar api tidak merambat ke bangunan lain. Warga juga berupaya mengevakuasi hewan kurban. Kebakaran terjadi saat karyawan beraktivitas membuat lilin berukuran besar. Padahal warga sempat melarang pabrik lilin ini beroperasi. Udah ada sekian kali, ini mungkin untuk yang kesekian kalinya, kurang lebih seperti itu, Bang. Ini pabrik tempo hari pun sudah dikomplain sama masyarakat, cuman sampai dengan saat ini masih bisa beroperasi. Api bisa dipadamkan setelah 25 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Presiden Prabowo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Kebun binatang Ragunan menjadi favorit warga Jakarta untuk berlibur. Halo pemirsa, gol semata wayang yang dicetak oleh Romeni dari titik putih di menit ke-45 memastikan 3 poin bagi skuad Garuda. Namun lolos ke babak 4 bukan berarti perjuangan usai. Justru tantangan lebih besar menanti karena Indonesia harus bersiap menghadapi sejumlah kekuatan besar Asia untuk merebut tiket tersisa ke Piala Dunia. Saya Arjuna Syaputra dan menyaksikan Sido Sore. Presiden Prabowo melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal didampingi Seskap Mayor Teddy. Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah pejabat negara juga sholat Id di Masjid Istiqlal. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 11 Yusuf Kala, dan sejumlah jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Usai sholat Id, Prabowo menyalami warga dan juga membagikan kaos yang langsung jadi rebutan ratusan warga. Sementara pemotongan hewan kurban milik Presiden Prabowo akan dilaksanakan Sabtu besok. Pemotongan bersama dengan milik masyarakat yang diserahkan melalui Masjid Istiqlal. Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Selesai sholat Id di Masjid Syekh Zayed, dibagikan 10.000 porsi bubur dan makanan manis bagi jemaah. Pada Idul Adha tahun ini, Wapres Gibran menyumbang 1 ekor sapi. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Geraha Sababwana Solo. Jokowi juga akan berkurban 2 sapi yang diserahkan di 2 tempat berbeda. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, selain Presiden Prabowo, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Muzakir Abdurrahman selaku imam dan Profesor Wan Jamaluddin, Rektor UIN Raden Intan Lampung bertindak sebagai khotib. Tema yang diangkat dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini adalah berkurban dengan ikhlas, membangun bangsa dengan cinta. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat Idul Adha yang khusyuk dan tentunya penuh dengan hikmat. Dan tadi bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, para tokoh, alim ulama, dan tentunya masyarakat, kita berada di Masjid Istiqlal yang penuh dengan kemuliaan ini. Tentunya kita melakukan sebuah kontemplasi sebagai umat Islam dan juga sebagai bangsa Indonesia untuk dapat membawa nilai-nilai kurban untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan adil. Kita tahu pengorbanan itu tentunya memiliki makna kesalehan secara vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dan tentunya juga hubungan secara horizontal dengan sesama umat manusia. Bukan hanya sesama umat Islam, tapi juga sesama anak bangsa. Saya rasa spirit kurban ini tentu harus menjadi pedoman dalam hidup kita, termasuk dalam pengabdian kita. Ya, alhamdulillah tadi sudah berlangsung, ada dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, ada juga Pak jumlah menteri, ada Kabin, Panglima TNI, kemudian ada mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla hadir ya, dalam suasana yang sejuk, tenang, dan khotbahnya juga menyentuh, menceritakan tentang sejarah Nabi Ibrahim Ismail, perlunya pengorbanan ya, yang menjadi teladan kita. Nah, di saat ini saya kira kita juga melakukan ritual korban ya, hewan. Tapi lebih itu saya kira kita perlu berkontemplasi untuk mentegakkan supaya kita lebih banyak berkorban bukan dalam bentuk hewan, tapi dalam bentuk pengorbanan untuk berbakti, bekerja lebih baik, terutama aparat pemerintah kepada masyarakat bangsa negara. Itu saya kira nilainya hampir sama. Berkorban, mengorbankan ada apa yang kita ada untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Ya, tentu seperti juga pesan dari khotib ya, dan kita semua merayakan, memperingati hari Idul Adha ini sebagai hari yang mengingatkan kita untuk selalu ikhlas dan berkorban ya, untuk terutama dalam pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga yang paling penting juga bagaimana kepedulian kita kepada sesama ya. Saya kira ini yang sejalan ya, hablum minallah, hablum minannas, yang sangat kuat gitu. Dan di hari raya kurban ini saya kira terutama apa yang disampaikan tadi, bagaimana pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim ya, yang diperintahkan oleh Tuhan menyembelih anaknya dan kemudian digantikan dengan kambing ya, atau dengan seekor domba. Ini menunjukkan bahwa kita harus ada keikhlasan dan ketaatan. Tapi dari sisi sosial saya kira itu. Dan ini sejalan dengan budaya kita, budaya gotong royong, budaya yang selalu membantu, toleransi, bekerja sama, dan sebagainya. Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi tadi. Ya, datang bersama anak dan menantunya, Anies Baswedan sholat Id bersama ribuan jamaah yang datang dari sekitar wilayah Masjid Raya Al-Azhar. Selain Anies, di masjid ini juga turut hadir Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimli Ashidik. Usai sholat, Anies menjadi khotib dan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Kurban Kota dan Agenda Keadilan. Bagaimana kita menggunakan pesan dari peristiwa kurban yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, sesuatu yang amat ditunggu, amat dicintai,
Dan pengorbanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi ketaatan pada Allah. Dan bentuknya adalah diberikan kambing yang dirasakan manfaatnya oleh semua. Jadi sekarang mari kita sama-sama kita melakukan kurban. Apa itu? Apa yang kita miliki yang kita bisa kontribusikan untuk keadilan. Ya, pemirsa, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dengan bobot 1 ton lebih menjadi sapi terberat di Provinsi Banten. Sementara di Mandailing Natal, Presiden juga membeli sapi dengan bobot 1 ton untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Pekerja ini memandikan sapi dengan bobot 1 ton lebih di peternakan Talas Farm, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Sapi jumbo berjenis limosin dengan nama Batalion ini merupakan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iksan bersama tim dokter hewan memantau langsung pemeriksaan kesehatan kandang dan pakan sapi kurban milik Presiden. Sapi ini didatangkan dari Blora, Jawa Tengah dan sudah dirawat 2 tahun di peternakan ini. Dan alhamdulillah tadi hasil dari keterangan rekan-rekan dan Pak Wali Kota Tangsel juga mengumumkan bahwa sapi ini sapi terberat di seluruh Banten. Harga sapi kurban milik Presiden Prabowo dengan bobot 1 ton lebih ini 102,5 juta rupiah. Sapi jumbo bernama Ucok dibeli Presiden Prabowo dari sebuah peternakan di kawasan Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sapi simental ini berbobot 1 ton. Sapi Presiden sering dibersihkan, diberikan makanan bernutrisi, rumput segar, dedak hingga kembang tahu, agar sehat dan beratnya terus bertambah. Sapi dari kandang kami keluar untuk jadi kurban Presiden Prabowo kan. Itu awalnya dihubungi gimana? Untuk awal dihubungi lebih ke oke lah Bang yang untuk mengertinya kan. Jadi kayak kami dikabarin, jadi langsung kami rawat dengan bagus lah sapi itu tadi kan. Itu memang sapi yang paling besar di sini? Untuk cara ininya ya Bang, dia bobot paling besar di sini. Rencananya, sapi kurban Presiden Prabowo akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Dan daging kurbannya akan dibagikan kepada fakir miskin dan pantai asuhan. Dari Tangerang Selatan, Banten, dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Nunung Purnomo dan Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sapi kurban untuk disembelih kepada Takmir Masjid Tegal Sari, Solo, Jawa Tengah. Ini merupakan pertama kalinya Wapres Gibran salurkan hewan kurban. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalurkan sapi kurbannya untuk disembelih pada Takmir Masjid Tegal Sari, Solo, Jawa Tengah untuk Hari Raya Idul Adha 2025. Sapi kurban dari Wapres Gibran dengan jenis simental ini akan dikurbankan di Masjid Tegal Sari pada hari Sabtu 7 Juni 2025. Pak, untuk silaturahim ya antara pemerintah dengan masjid-masjid, berarti kan mereka itu memperhatikan kemakmuran masjid sekitar, kemakmuran orang-orang muslim, bagus. Pemberian sapi di tahun ini merupakan kali pertamanya Wapres Gibran menyalurkan hewan kurbannya ke Masjid Tegal Sari. Biasanya yang menyalurkan sapi kurban ke masjid ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ketika masih menjabat kepala negara. Selain di Masjid Tegal Sari, Wapres Gibran juga menyalurkan sapi kurban ke Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Masjid Agung Solo, dan sejumlah masjid di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama saat Idul Adha. Dan untuk menjalankan ibadah kurban dengan benar, ada beberapa syarat hewan kurban yang harus dipenuhi. Ya, setiap jenis hewan kurban memiliki batas usia minimal yang harus dipenuhi. Unta harus berusia minimal 5 tahun dan sapi berusia minimal 2 tahun. Sementara kambing harus berusia di atas 1 tahun dan domba memiliki batas usia minimal 6 bulan.
Ya, hewan kurban juga harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Selain itu, hewan kurban juga dianjurkan berbadan gemuk dan hewan yang terlalu kurus dianggap tidak layak untuk dikurbankan. Ya, bagi hewan kambing, umat muslim dianjurkan untuk memilih kambing dengan dominan memiliki warna putih. Selain itu, hewan yang akan dikurbankan juga dianjurkan memiliki tanduk. Berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha, Partai Perindo mengadakan program Idul Adha Fest 1 juta kantong kebahagiaan Perindo yang diselenggarakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Melaksanakan program Idul Adha Fest 1 juta kantong kebahagiaan Perindo dengan berbagi hewan kurban di seluruh DPW dan DPD di Indonesia. Tidak hanya pembagian di Jakarta saja, ada juga wilayah Cimahi, Cianjur, Donggala, dan wilayah lainnya. Pembagian dari DPP Perindo sebanyak 1.000 kantong hewan kurban akan dibagikan ke masyarakat sekitar dan pengemudi ojol. Pembagian hewan kurban diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya mereka pekerja informal. Dan untuk mengetahui informasi terkini program Idul Adha Fest 1 juta kantong kebahagiaan Partai Perindo, ada rekan kami Naura Syafika di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta. Naura, bagaimana suasana di sana sore ini? Silakan. Ya, sore pemirsa dan juga Juno, Hari Raya Idul Adha memang merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Muslim di dunia dan khususnya juga pastinya di Indonesia. Dan di momen ini merupakan momen untuk kita bisa berbagi kebahagiaan dan juga meningkatkan rasa empati kita kepada sesama masyarakat. Dan juga dari Partai Perindo pastinya ikut turut serta berbagi kebahagiaan tersebut dengan membagikan hewan kurban kepada 1 juta untuk masyarakat sekitar dan juga pengemudi ojol. Dan untuk saat ini, untuk antrian ini di belakang saya sudah mulai ada antrian dari para penerima hewan kurban untuk mendapatkan hewan kurban yang dimana sebelumnya mereka sudah dibagikan untuk voucher hewan kurban tersebut. Dan juga pastinya kita akan berbincang langsung bersama dengan Bapak Andi Yuslim Patawari dari Sekjen Perindo. Selamat sore Pak Andi. Sore. Pak, untuk pembagian hewan kurban pada hari ini di DPP Perindo itu bagaimana sih untuk? Jadi hari ini secara serentak kita memulai program pembagian daging kurban sebanyak 1 juta kantong. Saat ini di Jakarta di DPP ada 1.000 kantong yang kita bagi. Alhamdulillah, semoga ini bisa membantu masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi ekonomi lagi sulit. Perindo datang untuk memberi bantuan kepada masyarakat di Hari Raya Idul Adha ini. Terima kasih banyak Pak Andi atas waktunya. Dan memang pastinya dari Partai Perindo ini mengharapkan dengan adanya pembagian hewan kurban ini dapat meningkatkan juga untuk rasa sosial dari Partai Perindo kepada masyarakat sekitar. Dan saya ingin tahu juga bagaimana sih untuk penerima dari hewan kurban pada hari ini. Kita akan coba samper ke salah satu penerima. Ibu, selamat sore. Ibu, ini dengan Ibu siapa? Novita Kak. Ini dengan Mbak siapa kalau yang ini? Aini. Ibu boleh diceritakan mungkin untuk hari ini sebagai penerima hewan kurban dari Partai Perindo? Dengan adanya voucher ini sih untuk para ojol sih bermanfaat, senang buat orang di rumah. Semoga Partai Perindo makin berkah, makin jaya, makin sukses selalu untuk para yang udah donatur buat kami ojol. Ini bermanfaat banget. Bermanfaat banget, bener. Kira-kira nanti dapat dari sini mau dimasak apa nih? Udah ada planning mungkin? Oh, paling direndang saya. Saya direndang. Siap, Ibu Novita dan Mbak Aini, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga berkah ya. Ya, dan memang untuk penerima hewan kurban juga pastinya merasakan manfaat yang luar biasa dari adanya program 1 juta kantong kebahagiaan dari Partai Perindo. Sekian dari Partai Perindo. Naura, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada hari ini, MNC Peduli kembali mendapat kepercayaan dari mitra dan unit usaha MNC Group untuk menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 66 mitra bisnis dan unit usaha menyalurkan hewan kurban melalui MNC Peduli.
Merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, MNC Peduli kembali mendapat kepercayaan menyalurkan hewan kurban dari mitra usaha dan mitra bisnis MNC Group. Penyaluran hewan kurban diserahkan secara simbolis kepada Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanusudibyo, di Gedung Ainews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebanyak 66 mitra bisnis dan unit usaha MNC Group mempercayakan penyaluran hewan kurbannya kepada MNC Peduli untuk disalurkan kepada masyarakat di Jabodetabek. Daging hewan kurban diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami dari MNC Peduli sebagai wadah gotong royong sebetulnya, kami bekerja sama dengan 66 perusahaan mitra kerja dari MNC Group maupun business unit di bawah MNC Group. Kami berhasil mengumpulkan 78 hewan kurban yang akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu harapannya ini bisa bermanfaat ya, dan ini semoga bisa menjadi berkah untuk kita semua. Sebagian hewan kurban diserahkan kepada Masjid Bimantara di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Raudatul Jannah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Menyalurkan hewan kurbannya untuk disalurkan kepada para mustahik, mereka yang berhak menerimanya, kaum fakir miskin, dan siapapun yang berhak menerimanya. Inilah hal yang bagus, yang positif, yang selalu diadakan atau dilakukan oleh MNC Peduli. Akan bermanfaat, nilai kepedulian perusahaan, kepedulian MNC Peduli ini tentu akan menjadi dampak yang positif buat siapapun yang akan menerima, baik secara kelompok maupun masyarakat atau fakir miskin dan sebagainya. Penyaluran hewan kurban ini menjadi komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam berbagi kebaikan kepada sesama. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Usai kalahkan Cina, Timnas Garuda makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto. Kami segera kembali.